Salam Indonesia. Minggu 10 November 2024. Refleksi Explore Indonesia membumikan kembali makna kepahlawanan. Kehadiran pahlawan telah menjadi komponen yang integral bagi keberlangsungan bangsa Indonesia hingga saat ini. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas mengenai pengorbanan dari para pahlawan yang telah menuntun bangsa Indonesia hingga pada titik ini. Namun, narasi-narasi yang dibangun mengenai arti pahlawan membuat makna kepahlawanan hanya diartikan sebagai pahlawan nasional saja. Padahal apabila kita semua merefleksikan keseharian kita, pahlawan-pahlawan itu ada di sekitar kita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan kali ini akan menggugat makna kaku dari pahlawan dan berupaya untuk membumikan kembali arti kepahlawanan itu sendiri. Apabila membahas mengenai pahlawan, kita telah banyak sekali mengenal mereka dari buku-buku sekolah maupun bingkai-bingkai foto yang tersebar di dalam kelas. Kita telah terbiasa dengan nuansa keagungan dan heroisme yang telah melekat pada narasi-narasi yang membangun makna dari pahlawan itu. Akibatnya terjadi suatu pengsakralan makna yang telah memasuki alam bawah sadar sebagian besar orang-orang Indonesia. Hal ini pada akhirnya bisa dan bahkan telah berkontribusi dalam membangun kesenjangan kepahlawanan itu sendiri. Seakan-akan untuk menjadi seorang pahlawan, seseorang tersebut harus meregang nyawa untuk mendapat gelar pahlawan. Sehingga sebagian besar orang-orang Indonesia melihat pahlawan sebagai sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin mereka tidak terpikirkan sedikit pun akibat rumitnya syarat untuk menjadi seorang pahlawan. Melihat begitu, terpisahnya narasi kepahlawanan dengan realitas sosial sebagian besar orang-orang Indonesia, kami melihat suatu kebutuhan tentang pemaknaan yang lebih membumi dalam mendefinisikan makna pahlawan. Alih-alih kita melihat pahlawan sebagai sosok agung yang tidak menyentuh akar rumput, kita harus memaknai bahwa siapa saja orang-orang Indonesia bisa menjadi seorang pahlawan dengan caranya mereka sendiri. Mereka tidak perlu lagi harus gugur demi menjadi seorang pahlawan. Sebab pahlawan bukanlah sebatas memberi nyawa kepada bangsa dan negara. Ketika kita dapat memberi kontribusi yang positif kepada masyarakat, sesungguhnya kita tengah membantu untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, maka pahlawan menjadi lebih inklusif dan tidak hanya terikat dengan perjuangan dan peperangan seperti dalam pemaknaan pahlawan secara konvensional. Kemudian masih berhubungan dengan narasi kepahlawanan. Hal yang turut digugat adalah cara-cara atau metode untuk menjadi seorang pahlawan. Dalam narasi-narasi yang ada, gelar pahlawan diberikan kepada orang-orang yang mengangkat senjata dan juga memobilisasi massa. Terus di manakah apresiasi terhadap pahlawan yang tak kasat mata tadi? Padahal mereka juga berjasa dalam membangun realitas sosial kita saat ini. Nyatanya mereka hadir dalam keseharian kita dan terus melakukan kegiatan-kegiatan kepahlawanannya sendiri. Seorang guru yang mengajari muridnya setiap hari. Seorang tukang sampah yang mengurus kebersihan lingkungan. Hingga tentunya orang tua yang menghidupi anak-anaknya di tengah berbagai tekanan dan ekspektasi yang sangat besar.
Kisah-kisah kepahlawanan mereka acap kali luput untuk diapresiasi oleh masyarakat dan terkadang hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Padahal tindakan mereka sangat penting bagi masyarakat. Di tengah senyapnya apresiasi, kita harus memahami dan menghargai mereka sebagai pahlawan. Dengan demikian, semua tindakan yang dianggap kerdil oleh masyarakat pada kenyataannya adalah suatu aksi heroisme bagi lingkup mereka sendiri. Upaya menggugat narasi pahlawan yang bersifat kaku ini adalah suatu metode untuk kembali membumikan makna pahlawan kepada kita semua, orang-orang Indonesia tanpa terkecuali. Seorang pahlawan tidak perlu menunggu menjadi seorang pejabat, tidak perlu juga menjadi seorang bangsawan terlebih dahulu. Seorang pahlawan adalah orang-orang yang kita temui sehari-hari yang terus bekerja dengan tulus tiada henti di tengah ketidakpastian global saat ini. Kontribusi terhadap masyarakat dalam bentuk apapun juga merupakan tindakan kepahlawanan. Pada akhirnya semua orang adalah pahlawan dan setiap langkah kecil yang kita lakukan berperan penting. Alih-alih kita terus-menerus terkesima dengan keagungan simbolisme kepahlawanan, langkah yang lebih bijak adalah ketika kita harus mulai merintis kepahlawanan itu dari dalam diri kita sendiri. Selamat Hari Pahlawan. Kita semua orang-orang Indonesia tanpa terkecuali adalah pahlawan yang selalu akan turut serta berkontribusi untuk menjemput kejayaan bangsa Indonesia. Ayo explore Indonesia.